Dollar versus everybody, dan kira-kira kurang lebih yang sedang kita dapatkan saat ini adalah semua memihak kepada currency selain dolar tentunya. Ini dikaitkan dengan data inflasi yang relatif lebih lunak dan memberikan harapan bahwa Fed kemungkinan semakin dekat dengan akhir dari siklus kenaikan suku bunga. Nah, seperti apa dampak berikutnya, dan kemudian kita lihat ada kabar terbaru terkait dengan Jepang dan juga termasuk dari China. Kita cek berikut ini. Ya, fokus minggu ini sudah terlewatkan semua data ekonomi yang signifikan berpengaruh, termasuk ditutup dengan GDP Inggris kemarin, yang ternyata rilis datanya memang turun dibandingkan dengan previous ataupun bulan lalu, tapi satu catatan, dia masih sepertinya jauh lebih baik daripada apa yang digambarkan dari ekspektasi ekonom. Nah, tapi masalahnya, apapun itu hasilnya tetap negatif, dan itulah rambu-rambu bagi BOE tentunya sebagai pembuat kebijakan moneter. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Sepanjang minggu ini semua akhirnya sentimennya terbentuk saat data inflasi Amerika dirilis dengan angka yang relatif lunak, bahkan ditunjang juga dengan inflasi inti atau CPI core yang ternyata juga turun. Dan ini mengakibatkan pasar menyambutnya dengan sukacita. Walaupun dengan catatan, ada beberapa catatan penting di sini, termasuk salah satunya adalah pernyataan dari para pejabat Fed. Bagaimana pernyataannya? Kurang lebih mereka mengatakan bahwa inflasinya masih tetap terlalu tinggi. Ternyata lagi-lagi 3% bagi mereka masih belum cukup karena target utama mereka adalah 2%. Nah, sementara itu untuk data ekonomi nanti malam, kita coba cek di sini data Amerikanya hanya ada ekspor impor. Saya rasa mungkin bisa skip karena mungkin tidak terlampau signifikan dampaknya. Lalu kemudian yang akan kita perhatikan adalah Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan naik ke angka 65,5. Ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya 64,4. Saya rasa secara historinya angkanya relatif memang tetap baik, dan kita tinggal tunggu saja nanti malam apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan consumer expectation ataupun sentimen ini apa tidak. Yang jelas, begitu data didapatkan data yang lebih ringan ataupun bahkan lebih rendah daripada ekspektasi, kita mungkin akan melihat dolar kembali terpuruk atau melemah. Dan itu berarti tanda-tanda ada peluang untuk mengakhiri minggu ini dengan pelemahan US dollar. Dan artinya ada kesempatan untuk emas ataupun pound sterling melanjutkan kenaikan, dan bahkan mungkin pasar saham akan tetap berada di sisi resisten. Nah, tinggal masalahnya, apakah hal itu akan berlanjut sampai penutupannya atau bahkan ke minggu depan? Itu yang akan menjadi masalah. Tapi nanti kita akan bahas terkait dengan technical chart-nya di sore hari. Tapi untuk kali ini kita akan tayang di jam 5 sore. Dan untuk berikutnya kita akan kembali normal. Nah, sementara untuk Fed speaker yang tetap mengatakan mereka tetap mendukung kenaikan suku bunga, ada dua di sini, Mary Daly dari San Francisco Fed dan juga Dewan Gubernur Fed Christopher Waller. Keduanya menyebut terkait dengan data inflasi. Memang data inflasi minggu ini menurut Mary Daly itulah kabar yang menyenangkan bagi semua pihak, bukan hanya pasar tapi juga Fed. Tapi hati-hati, menurut Daly ini kemungkinan masih tetap terlalu tinggi. Menurut dia masih terlalu dini untuk mendeklarasikan kemenangan Fed melawan inflasi. Ya, Fed tidak mau berpuas diri karena inflasi masih harus meyakinkan mereka. Artinya di sini dibutuhkan kenaikan lebih lanjut, dan Daly salah satu yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, mereka perlu kepastian apakah ini atau dalam kata lain penurunan inflasi tersebut adalah konsisten atau tidak. Dan semua menginginkan kembali ke level 2%. Butuh waktu yang cukup lama. Dan sementara itu dari Christopher Waller mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung untuk kenaikan di bulan Juli, dan itu berarti akhir bulan ini kita akan lihat kenaikan 25 basis point menurut Christopher Waller. Nah, dia juga mendukung dengan 2 kali kenaikan di sisa tahun ini, karena kemungkinan itulah yang dibutuhkan oleh Fed untuk memastikan bahwa CPI tersebut berkelanjutan. Artinya, dia tidak ingin melihat CPI turun ke 2%, tapi hanya bersifat sementara. Yang dia butuhkan keyakinan, kepastian bahwa inflasi tersebut tetap bertahan di 2% nantinya, sehingga Fed bisa saja segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Well, apapun itu, ternyata market cenderung berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Fed tersebut, sehingga mereka masih tetap memupuk harapan bahwa Fed segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Walaupun demikian, hati-hati, Fed Watcher Tools mengatakan bahwa 94% market sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga di bulan Juli sebesar 25 basis point. Jadi intinya adalah kesepakatannya mungkin market sampai saat ini menilai
tidak apa-apa ada kenaikan di bulan Juli, tapi mereka langsung condong kepada bulan September yang kemungkinan tidak diperlukan kenaikan lagi. Dan itulah akibatnya kenapa dolar tetap dalam pola pelemahan. Sementara itu, kalau kita lihat dari perbedaan pertimbangan Bank Sentral antara BOE dan juga Fed pasca rilis data CPI, inilah yang terjadi. Inflasi Inggris masih berada di 8,7% dan kita belum dapatkan update-nya sampai nanti 19 Juli. 5 hari ke depan mungkin kita akan dapatkan update terkait dengan inflasi Inggris. Sementara inflasi Amerika, CPI kemarin sudah berada di angka 3%. Nah, pertimbangan dari apa yang dilakukan ataupun yang mungkin saja dilakukan oleh Bank Sentral, inflasi adalah musuh utamanya, sehingga BOE mau tidak mau pilihannya cuma dua. Tetap naikkan 25 basis point atau bahkan diperlukan 50 basis point atau bahkan lebih. Sementara untuk Amerika atau dalam hal ini adalah Fed, kemungkinan mengerucut kepada 25 basis point di bulan Juli, kemudian mereka stop untuk menaikkan suku bunga, bertahan sepanjang 2023 ini walaupun dengan suku bunga kisaran 5,25 sampai 5,5%. Sementara opsi yang keduanya adalah 2 kali 25 basis point, inilah yang diharapkan karena posisinya adalah the plot kemarin di bulan Juni menunjukkan masih ada 2 kali kenaikan seperti apa yang dikatakan Christopher Waller tadi. Nah, alhasil posisinya kalau misalnya kita timbang-timbang berdasarkan hal tersebut, maka sentimen market saat ini tertuju kepada dolar melemah karena diharapkan Fed mulai dekat dengan akhir siklus kenaikan suku bunga. Itu sebabnya kalau kita lihat konseling merajalela. Bayangkan 6 hari berturut-turut mengalami kenaikan sangat fantastis dari sejak 1.28 sampai saat ini 1.31. Dan akhirnya juga kita bisa lihat sisi lainnya adalah akibat pelemahan US dollar. So, sentimen utamanya adalah US dollar sedang melemah. Artinya bisa diartikan macam-macam termasuk USD Japanese Yen yang sekarang ini sedang mulai penurunan sampai level 137. Tapi hati-hati, apakah itu akan konsisten atau tidak, kita masih tetap harus bersabar setidaknya sampai akhir bulan ini. Ya, Yen menguat, tapi pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan? Ini juga yang membuat USD Japanese Yen so far so good. Penurunan dari level 145 sampai 137 sudah 800 poin dalam waktu 2 minggu berturut-turut. Nah, ini pula yang menjadi pertanyaannya, sampai kapan? Ada 2 hal di sini yang menjadi sorotan, yaitu dari mantan direktur BOJ, Hayakawa mengatakan bahwa dirinya berharap BOJ akan segera merubah keputusan ataupun pandangannya terkait dengan aturan yield curve control atau kurva imbal hasil. Nah, itu akan diharapkan untuk terjadi di pertemuan 27 Juli mendatang. Sementara dari mantan atau bahkan ya mungkin bisa dibilang masih aktif, diplomat mata uang top Jepang Kanda mengatakan bahwa dirinya mengamati dengan cermat pergerakan pasar forex. Nah, ingat, kalimat yang kedua ini adalah kalimat intervensi verbal. Padahal kita sudah lihat USD Japanese Yen mengalami penurunan sampai level 137. Tapi apakah ini menjadikan indikasi bahwa mereka akan tetap memantau secara langsung? So, faktor apa yang mengakibatkan USD Japanese Yen mengalami penurunan? Ada 3 faktor di sini, yaitu pertama ekspektasi tentang perubahan yield curve control dari BOJ dan tentunya masih tetap ditunggu sampai 27 Juli mendatang. Sementara yang kedua adalah aspek pelemahan US dollar. Kita tahu bersama dolar sinkronisasi dengan yen adalah kemungkinan salah satunya akan mengalami penguatan atau bahkan pelemahan yang berlebih. Dan saat dolar melemah sangat tajam, maka yen lah yang akan mengalami penguatan. Di sisi lain, US Treasury Yield juga mengalami penurunan, sehingga itu sangat menunjang kepada pergerakan USD Japanese Yen untuk mengalami penurunan. Yang ketiga adalah faktor ancaman intervensi terkoordinasi oleh Kementerian Keuangan Jepang. Dan kita ingat bersama, minggu lalu hal ini sudah sempat diutarakan oleh Kementerian Keuangan Jepang. Bahkan mereka bicara tentang kemungkinan intervensi tersebut bukan hanya BOJ, melainkan sudah berkoordinasi dengan ECB dan juga Amerika, dalam ini adalah Federal Reserve. Kita tinggal tunggu saja apakah itu akan terrealisasi apa tidak. Ingat, patokannya adalah FOMC meeting atau BOJ meeting. FOMC meeting diharapkan mereka mengumumkan untuk segera berhenti dari kenaikan suku bunga sehingga nantinya USD Japanese Yen punya alasan untuk kembali turun di bawah 135. Tapi kalau tidak, maka hati-hati. Yang diharapkan paling terakhir adalah BOJ meeting. Sayangnya BOJ belum ada tanda-tanda untuk menaikkan suku bunga. Jadi yang paling memungkinkan adalah permainan ataupun pengubah dari yield curve control. Apakah itu akan didapatkan?
banyak pelaku pasar yang ragu. So, hati-hati di tanggal 27 Juli. Kalau ternyata tidak terjadi perubahan terkait dengan yield curve control, well, itu akan menjadi kekecewaan yang sangat tinggi dan spekulan akan masuk, kemudian mendorong kembali USD Japanese Yen mungkin kembali di level 144-145. Ini masih cukup riskan, tapi nikmati saja penurunan, tapi hati-hati dengan level support 135-136. Kemudian, dari press conference PBOC, mereka tidak mengatakan hal yang baru, tapi di sini penekanannya adalah mereka akan memperdalam reformasi suku bunga, lalu kemudian memandu bank-bank komersil yang ada di China untuk segera meningkatkan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan kecil dan juga perusahaan swasta. Well, setidaknya saya membaca artikel ini sebagai bentuk dari langkah stimulus moneter. Tapi tentunya yang sangat dinantikan oleh pasar adalah stimulus fiskal. Kapan realisasinya? Kita belum tahu dan belum ada kabar terkait hal tersebut. Itulah sebabnya kenapa Hang Seng kecenderungannya turun atau terkoreksi sampai 19.400. Apakah ini pertanda kenaikan akan kembali gagal? Belum tentu, karena harapan tersebut terkait dengan stimulus fiskal masih tetap akan ada. Ya, nanti sore kita akan bertemu jam 5 untuk hari ini special occasion, karena kita akan rilis di jam 17.00 hanya hari ini saja. Di hari Senin dan juga Jumat mendatang kita akan kembali di jam 16.40. Nah, tapi tentunya yang tidak terlupakan adalah akhir pekan ini semua masih sangat memungkinkan termasuk dengan profit taking. Tapi kondisi teknikal kelihatannya cukup mumpuni, cukup menjanjikan untuk end of week dengan pelemahan US dollar. Apakah seperti demikian? Kita tinggal tunggu saja sampai penutupan nanti malam.